kuasamu yang hebat, kuasamu yang kudus. Ku percaya, haleluya. Allahku hebat, Allahku berkuasa selamanya. Kasih kuasamu Tuhan, ku percaya padamu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kepada Tuhan hati kami percaya. Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kami. Tuhan Yesus itu sungguh baik, teramat baik, selama-lamanya baik. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan itu selalu dapat kami andalkan di dalam segala perkara. Tuhan itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Itu sebabnya pada waktu kami takut, kami ini percaya kepadamu. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya malam hari ini Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir, maka kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu melawat, menjamah kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak ada satupun dari umat-Mu di tempat ini malam hari ini yang terlewati dari lawatan-Mu Tuhan. Kami semua perlu Engkau, kami semua perlu kuasa Tuhan yang memulihkan kami. Karena itu kami buka hati kami Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah kuasa yang sanggup melawat kami dan menjamah kami. Bekerjalah ya Tuhan, Roh Kudus bekerjalah Engkau malam hari ini bagi setiap kami. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, kami mau berkata, ya Tuhan, aku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat malam dan shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 46. Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah penyembuhan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini dicatat di dalam 3 Injil. Matius pasal 9, Markus pasal 5, dan Lukas pasal 8.
Saya minta saudara menghafalkan ini saja, karena ini sangat penting. Nanti ada kaitannya dengan ini. Jadi kisah penyembuhan wanita pendarahan 12 tahun ini dicatat di dalam Matius pasal 9. Katakan bersama-sama, Matius pasal 9. Kemudian Markus pasal 5. Dan Lukas pasal 8. Oke, kita ulang sekali lagi. Kisah penyembuhan wanita 12 tahun, pendarahan 12 tahun ini dicatat di dalam Matius pasal 9, Markus pasal 5, dan Lukas pasal 8. Oke. Kalau saya bertanya, apa yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini? Tentu dengan mudah Bapak Ibu mengatakan imannya. Karena pada ayat selanjutnya dikatakan Yesus berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Wanita ini mengalami pendarahan, menstruasi tidak berhenti selama 12 tahun. Kalau tidak salah, biasanya wanita itu menstruasi. Kalau tidak salah, karena saya belum pernah menstruasi. Kalau tidak salah paling lama 1 minggu. Ya, dia mengalami menstruasi tidak berhenti selama 12 tahun. Injil yang lain mengatakan bahwa wanita ini sangat menderita. Dia sudah berobat ke semua dokter, ke semua tabib, dia habiskan hartanya, tetapi ternyata tidak bisa membawa kesembuhan bagi dia. Lalu kemudian ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka kemudian dia lihat Yesus dari belakang dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Jadi apa yang menyembuhkan perempuan ini? Yang menyembuhkan perempuan ini yang pertama adalah imannya, dan yang kedua adalah tindakannya. Iman dan tindakan iman yang akurat itulah yang menghasilkan mujizat bagi perempuan ini. Jadi dia punya iman, dia percaya. Dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya aku akan sembuh. Lalu setelah itu dia bergerak, bertindak sesuai dengan imannya. Dan tindakan yang akurat itulah. Dan dia tahu yang harus dijamah adalah jumbai jubah Yesus. Bukan yang lain. Dia melakukan itu, dia bertindak sesuai dengan imannya, maka kemudian dia menerima kesembuhan. Saudara-saudara, apa itu jumbai jubah Yesus? Ketika saya bertanya kepada beberapa orang, maka kebanyakan dari orang-orang yang saya tanya ini menjawab, jumbai jubah Yesus itu adalah jubah bagian paling bawah. Itu kata mereka. Saya harus meluruskan apa yang dimaksud dengan jumbai jubah itu. Saudara-saudara, jumbai jubah itu bukan jubah bagian bawah, bukan. Yang dimaksud dengan jumbai jubah itu begini. Biasanya orang Israel kalau berdoa mereka itu pakai tudung, pakai kerudung, ya, pakai kerudung doa. Nah, kerudung doa ini disebut dengan talit, ya, talit. Kerudung doa. Selendang begitu, selendang doa, kain persegi 4, dan itu dipakai untuk menutupi kepala mereka. Itu disebut talit. Kemudian di keempat ujung selendang itu ada tali-tali benang yang berwarna ungu. Nah, benang yang berwarna ungu itu disebut sitsit. Dan sitsit itulah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jumbai jubah. Jadi mulai hari ini kita mesti tahu, jumbai jubah itu bukan bagian jubah paling bawah, tetapi jumbai jubah itu adalah benang yang ada di keempat ujung dari kerudung doa yang dipakai berdoa. Jadi yang dilihat perempuan ini ketika dia melihat Yesus adalah Yesus pakai kerudung doa, dan di keempat ujung kerudung doa itu ada benang-benang yang berwarna ungu. Itulah yang dilihat perempuan ini. Itulah yang disebut dengan jumbai jubah. Jadi kemudian perempuan ini berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Timbul pertanyaan di sini, kenapa yang dijamah mesti jumbai jubahnya Yesus? Kenapa tidak ikat pinggangnya Yesus? Kenapa tidak sepatunya Yesus? Kenapa tidak jubahnya Yesus? Lalu kenapa yang dijamah itu harus jumbai jubah? Saudara-saudaraku sekalian, apa yang dilakukan oleh perempuan ini bukanlah tindakan yang sembarangan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini
membawa atau kita harus pelajari bahwa di balik tindakan itu ada hal-hal yang mendasari, dan yang mendasari itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya perempuan itu mengalami mujizat, karena tindakannya adalah tindakan yang didasarkan pada firman Tuhan. Saya percaya bahwa tindakan yang didasarkan pada firman Tuhan, ketaatan pada firman Tuhan, itulah yang akan membawa kita kepada mujizat. Jadi mujizat itu selalu diawali dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Saudara-saudara, mari kita perhatikan bersama-sama kenapa yang dijamah itu adalah jumbai jubahnya. Yang pertama, saudara, mari kita perhatikan yang pertama. Kata jumbai jubah itu pertama kali muncul di dalam Bilangan pasal 15. Ya, mari kita buka Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai ayat 41. Bilangan pasal 15. Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41. Jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu. Jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu." Jadi kata jumbai jubah itu pertama kali muncul di dalam Bilangan 15 ini. Siapa yang menyuruh membuat jumbai jubah? Yang memerintahkan membuat jumbai jubah adalah Allah sendiri. Kenapa orang Israel diperintahkan membuat jumbai jubah? Supaya mereka mengingat 3 hal. Jadi ketika mereka melihat jumbai jubah, mereka ingat 3 hal. Yang pertama, ingat perintah Tuhan dan engkau harus melakukan. Jadi setiap kali orang Israel melihat jumbai jubah Yesus, mereka melihat jumbai jubah, maka mereka ingat firman Allah, perintah Tuhan, dan mereka harus melakukannya. Yang kedua adalah setiap kali mereka melihat jumbai jubah, mereka diingatkan, jangan menuruti keinginan kamu sendiri. Jangan mengikuti pikiran kamu sendiri. Dan yang ketiga, ketika mereka melihat jumbai jubah, maka yang mereka ingat adalah supaya mereka hidup kudus. Mari kita kaitkan dengan kenapa perempuan ini memegang jumbai jubah Yesus. Ketika dia melihat jumbai jubah Yesus, maka dia ingat 3 hal ini. Yang pertama adalah dia ingat perintah Tuhan dan dia harus taat melakukan. Saudara, bukankah ini prinsip untuk menerima mujizat? Sebelum perempuan itu menerima mujizat kesembuhan, maka dia lihat jumbai jubah Yesus, dia diajar, ingat perintah Tuhan dan engkau harus melakukan. Jadi ketika seseorang menginginkan mujizat kesembuhan, ini hal pertama yang harus dilakukan. Dia harus ingat perintah Tuhan dan taat melakukan. Mari kita periksa di dalam Alkitab. Ada banyak cerita Alkitab bagaimana mujizat-mujizat itu diawali dengan ketaatan pada firman Tuhan. Misalkan saja, mujizat air menjadi anggur. Itu dimulai dengan ketaatan. Ketika Yesus memerintahkan para hamba-hamba itu mengisi seluruh tempayan itu dengan air. Mereka lakukan itu sampai penuh. Lalu Yesus kemudian berkata, cedok air itu. Dan kemudian mereka mencedok air itu. Bawa kepada pemimpin pesta. Dan mereka taat melakukan, membawa kepada pemimpin pesta. Ketika mereka taat melakukan apa yang Yesus perintahkan, maka mujizat terjadi. Kita tidak tahu
Kapan air itu berubah menjadi anggur? Apakah di tempayannya itu ketika dicedok air itu sudah berubah menjadi anggur? Atau ketika mereka taat untuk membawa kepada pemimpin pesta, baru air itu berubah menjadi anggur? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah ketika para hamba itu taat, maka di situ ada mujizat. Amin, saudara. Contoh yang kedua adalah ketika para murid menyeberang Danau Galilea. Yesus ada di sana. Lalu di tengah Danau Galilea itu Yesus sedang ada di atas bukit berdoa. Lalu kemudian mereka diterpa dengan badai topan yang sangat luar biasa. Ketika Yesus dari bukit melihat para murid kepayahan untuk menghalau angin topan itu, maka Yesus kemudian berjalan di atas air. Air yang menggoncangkan para murid itu, sekarang air itu berada di bawah kaki Yesus. Yesus berjalan di atas air. Para murid melihat itu ketakutan. Dan mereka berkata, itu hantu. Lalu Yesus berkata, ini aku, bukan hantu. Lalu Petrus berkata, kalau itu engkau, suruh aku berjalan ke arahmu. Lalu kemudian Yesus berkata apa? Comehere. Datang ke sini, come here. Saudara, lalu kemudian Petrus melangkah keluar dari kapal dan kemudian Petrus berjalan di atas. Salah. Petrus belum berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas firman yang mengatakan datanglah kemari. Ketika dia berjalan di atas firman yang berkata datanglah kemari, maka kemudian air itu takluk di bawah kakinya. Secara ilmu, berat jenis manusia lebih berat daripada air. Mestinya manusia berada di atas air, dia mesti masuk, jatuh. Tapi kemudian karena dia berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, maka hukum alam dirubah. Petrus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, maka kemudian baru dia bisa berjalan di atas air. Mujizat selalu diawali dengan ketaatan. Jadi ketika perempuan ini melihat jubah Yesus, dia ingat, aku harus taat pada perintah Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan bilangan pasal 15 tadi. Kalau kamu melihat jubah, maka kamu jangan nuruti pikiranmu sendiri. Jadi ini prinsip yang kedua. Kalau kita menginginkan mujizat, yang pertama taat pada firman Tuhan. Yang kedua jangan hanya nuruti pikiran kita sendiri. Karena kadang-kadang Tuhan bisa melakukan mujizat di luar apa yang mampu kita pikirkan. Saudara, saya punya saudara sepupu. Tinggal di Jawa. Sudah 5 tahun menikah, istrinya tidak hamil. Setiap kali saya pulang ke desa, itu istrinya ini yang sepupu saya ini berkata demikian. Dia panggil saya Gi, kamu doakan saya. Saya percaya kalau kamu doakan saya pasti akan bisa punya anak. Maka saya biasanya tumpang tangan atas dia, dan saya berkata pasti akan punya anak. Ya, 5 tahun. 6 tahun belum punya anak. 7 tahun belum juga punya anak. Tapi setiap kali saya pulang ke desa, dia selalu tidak bosan-bosan berkata, doakan saya pasti akan hamil. Pada tahun ke-8, 9, pada tahun yang ke-10. Puji Tuhan, setelah 10 tahun menikah, dia belum hamil juga. Ya puji Tuhan, toh belum hamil tetap puji Tuhan. Tapi dia selalu berkata, doakan saya percaya saya pasti akan hamil. Saudara, tahun ke-11, 12, 13 belum hamil juga. Saya yang mendoakan sudah hampir-hampir tidak percaya. Tapi dia selalu berkata, aku percaya satu saat aku pasti akan hamil. 14, nah begitu masuk pernikahan tahun ke-15. Ketika saya berjumpa dengan saudara sepupu saya, puji Tuhan, dia belum juga hamil. 15 tahun. Saudara-saudara, kemudian bertahun-tahun kemudian, saya pulang lagi ke desa. Saya ketemu suaminya. Suaminya keluar dari minimarket, nenteng plastik kresek berisi susu bayi. Lalu saya tanya begini, Mas, untuk siapa susu itu? Oh, untuk anak saya, Dek. Loh, sudah lahir? Sudah. Anak saya sudah lahir. Saudara tahu, anaknya lahir pada waktu usia pernikahan mereka ke-23 tahun.
Kok kayaknya biasa aja? Biasa Pak, 23 tahun mah biasa aja. Bagi saya luar biasa loh saudara. 23 tahun menikah dan tidak punya anak. Itu orang bilang pasti sudah tidak mungkin bisa punya anak. Bukan hanya tidak mungkin, tidak mungkin saudara. Secara akal manusia tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi ketika dia menaruh iman percaya kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin, firman Tuhan berkata, nothing impossible bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan gunakan otak kita yang kecil ini untuk membatasi kuasa Tuhan. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, ketika perempuan ini melihat jumbai jubah Yesus, maka berdasarkan Bilangan pasal 15, dia ingat bahwa engkau harus kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, mujizat itu tidak bisa bercampur dengan kecemaran. Mujizat tidak bisa bercampur dengan kecemaran. Firman Tuhan berkata, aku akan memperlakukan engkau sesuai dengan kesucian tanganmu. Kenapa kadang-kadang kita sulit terima mujizat? Karena kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai contoh sederhana begini, kalau seandainya saya punya semangkuk sup sirip ikan hiu yang mahal harganya itu. Saya punya semangkuk besar. Kemudian saya ketemu Bu Emi, saya berkata, Bu Emi, saya mau bagi sama Bu Emi. Bu Emi mau? Mau. Sudah pernah makan sup sirip ikan hiu? Belum pernah kan? Kebetulan Bu, saya bagi. Ini adalah contoh, ya contoh. Saya mau bagi sama Bu Emi tolong ambil mangkok dulu. Lalu Bu Emi buru-buru ke bawah, dia ambil mangkok. Tapi saking buru-burunya, Bu Emi tidak sadar bahwa mangkok itu adalah bekas mie goreng 3 hari yang lalu belum dicuci. Lalu saya berkata, Bu, mangkoknya kotor. Jangan dong, nanti sayang ini sup yang mahal ini sayang ditaruh di situ. Bu Emi bilang, enggak apa-apa Pak, nanti saya makan. Saya akan berkata, jangan. Nanti kalau ibu makan akan jadi penyakit. Lalu Bu Emi ke bawah, kemudian dia cuci bersih. Dia lap begitu rupa, sehingga mangkok itu menjadi mengkilap. Lalu dibawa kepada saya, Pak Paulus ini mangkoknya. Saya berkata, sup sirip ikan hiu yang sangat enak dan sangat mahal ini hanya pantas ditaruh di mangkok yang bersih. Tahukah kita mujizat, anugerah Tuhan itu hanya pantas ditaruh di dalam hidup yang bersih dari kita. Kenapa kadang-kadang Tuhan tidak memberikan mujizat kepada saudara dan saya? Jangan-jangan yang pertama karena kita tidak taat pada firman Tuhan. Yang kedua kita mengandalkan pikiran kita yang kecil ini. Dan yang ketiga adalah karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi saudaraku sekalian, jumbai jubah itu mengingatkan bahwa mereka harus taat pada firman Tuhan. Mereka tidak boleh gunakan pikiran mereka sendiri dan mereka harus hidup di dalam kekudusan. Kemudian hal yang kedua, kenapa jumbai jubah? Ternyata dalam perjanjian lama, jumbai jubah itu juga berbicara tentang otoritas. Ingat, ketika Daud berjumpa dengan Saul, Daud dikejar-kejar Saul, kemudian satu kali Saul tertidur di sebuah gua, Daud mendekati dan dipotong punca jubahnya. Kenapa yang dipotong punca jubahnya? Kok enggak telinganya yang dipotong? Karena punca jubah itu berbicara tentang otoritas. Jadi ketika Daud potong punca jubah Saul, maka itu artinya kekuasaan Saul sebetulnya sudah dipotong oleh Tuhan. Jadi punca jubah, jumbai jubah itu berbicara tentang otoritas. Ketika perempuan itu menjamah jumbai jubah Yesus, maka ini adalah sebuah tindakan profetik. Aku menjamah pusat otoritas Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika dia jamah itu, maka Yesus berkata, aku merasa sebuah kuasa keluar dari dalam tubuhku. Kenapa? Karena yang dipegang adalah pusat otoritas Yesus Kristus. Saudara-saudara, bicara tentang otoritas, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Otoritas itu datangnya dari Tuhan. Sebagai contoh sederhana, gambaran sederhana begini. Tadi saya di Cawang itu, saudara, saya sampai Cawang itu jam 4:30. Jam 4:30 itu sampai Cawang. Sampai sini persis jam 7. Itu macetnya luar biasa, luar biasa. Kalau seandainya tadi waktu macet-macet, kemudian saya turun
pakai jas begini, kemudian saya turun, kemudian saya atur lalu lintas. Ada truk besar, truk trailer besar, kemudian saya tiup peluit, titit, saya suruh minggir, kira-kira mau minggir atau enggak? Enggak bakal mau. Paling-paling mereka begini, ganteng-ganteng tapi rada-rada on. Paling saya dipikir orang gila itu. Ya, paling dipikir orang gila. Tapi coba kalau saya pakai baju polisi, pakai topi polisi, ada emblem polisi, semua komplit. Saya pegang peluit. Ada truk trailer yang besar, roda 22. Melaju dengan kencang, saya cuman angkat tangan begini. Prit! Kira-kira mau berhenti atau enggak? Dia bakal berhenti. Lalu kemudian saya tunjuk begini. Titit, titit, titit. Minggir enggak dia? Minggir. Saudara lihat telunjuk saya ini. Apa hebatnya telunjuk saya ini? Telunjuk begini ini saudara bisa membelokkan truk yang besar. Ini bukan karena telunjuk saya yang hebat, tapi karena baju yang saya pakai. Itulah yang membuat telunjuk saya ini bisa membelokkan truk yang besar itu. Itu yang namanya otoritas. Amin, saudara. Kenapa kalau saudara usir setan, setan bisa pergi? Bukan karena kencengnya suaramu, bukan. Setan tidak pernah takut sama kencengnya suara kita. Lalu apa yang membuat setan lari? Saudara percaya kalau saudara usir setan, setan pasti lari? Kalau ada orang kerasukan setan nih, saudara usir setannya lari apa enggak? Saudara agak ragu-ragu nih. Saya ulang lagi, mungkin saudara kurang mengerti nih. Kalau ada orang kerasukan setan, saudara diminta mendoakan, saudara usir setannya mau lari apa enggak? Pergi atau enggak? Saudara usir setan, dalam nama Yesus, pergi. Belum pergi juga. Kita dari sini, dalam nama Yesus, pergi. Enggak pergi juga. Yaudah, kalau lu udah pergi, gua yang pergi deh. Gitu. Itu namanya bukan otoritas. Otoritas itu adalah kita percaya kuasa Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan usir setan demi namaku. Maka kalau saya berkata dalam nama Yesus Kristus, setan pergi. Maka saya yakin setan itu akan pergi. Kenapa? Otoritas nama Yesus Kristus. Itu yang menghasilkan mujizat. Kenapa perempuan ini jamah jubah Yesus? Karena jubah itu bicara tentang otoritas. Saudara, itu hal yang kedua. Kenapa mesti jubah? Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga. Kenapa mesti jubah? Mari kita buka Maleakhi 4 ayat yang kedua. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Saudara kalau mendengarkan khotbah saya harus perhatian dari awal. Karena ini ada rentetannya, nanti di akhirnya saudara akan ngeh. Kenapa saya mengkhotbahkan itu? Ya. Maleakhi pasal yang keempat. Ayat yang kedua. Maleakhi pasal 4, ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Perhatikan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan apa saudara? Kesembuhan pada sayapnya. Kata sayap dalam bahasa Ibrani adalah kanaf. Ya, kanaf. Kata kanaf itu punya 3 pengertian. Berapa pengertian saudara? 3 pengertian. Kata kanaf, pengertian yang pertama adalah a wing of a bird. Jadi dia adalah, artinya kanaf itu adalah sayap seekor burung. Ya, kanaf itu artinya yang pertama adalah sayap seekor burung. Tapi kan kemudian tidak pas kalau kita katakan pada sayap seekor burung ada kesembuhan, kan tidak pas. Maka kita coba pengertian yang kedua. Kata kanaf itu punya arti yang kedua adalah a wing of a garment. Atau sayap jubah. Atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu jumbai jubah. Mari kita terjemahkan. Kalau begitu terjemahan adalah ada kesembuhan pada jumbai jubahnya. Jadi di dalam perjanjian lama itu, kitab Maleakhi, kitab terakhir dalam perjanjian lama, bagi kamu yang takut akan namaku, bagi kamu akan ada surya kebenaran dengan kesembuhan pada jumbai jubahnya. Amin, saudara.
itulah kenapa perempuan itu menjamah jubah Yesus. Karena di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa ada kesembuhan pada jubahnya. Dan betul ketika dia menjamah jubah Yesus, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah sekarang begini. Kisah kesembuhan perempuan yang pendarahan 12 tahun tadi dicatat di mana saja? Matius pasal 9, Markus pasal 5, Lukas pasal. Sekarang coba buka Markus pasal 6. Tadi dicatat di dalam Markus pasal 5. Sekarang Markus pasal 6. Berarti Markus pasal 6 sesudah peristiwa itu, bukan? Sesudah peristiwa kesembuhan wanita pendarahan 12 tahun itu. Markus pasal 6 ayat 56. Markus pasal 6 ayat 56. Ya. Markus pasal 6 ayat 56. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama ya. Markus pasal 6 ayat 56. 2, 3. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi, nah saudara perhatikan baik-baik. Kesembuhan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dicatat di dalam Markus pasal 5. Sesudah peristiwa itu, ternyata peristiwa kesembuhan perempuan 12 tahun pendarahan ini, cerita itu tersebar kemana-mana. Sehingga akhirnya setiap kali kemanapun Yesus berjalan, maka dibawalah semua orang-orang sakit. Dan semua orang-orang sakit itu minta supaya sama seperti perempuan ini menjamah jubahnya Yesus, maka mereka berkata, izinkan kami menjamah jubahmu. Maka orang-orang sakit di kampung-kampung, mereka jamah jubah Yesus dan mereka sembuh. Maka puskesmas tutup. Yesus pergi ke desa-desa, orang-orang sakit di desa berkumpul dan berkata, izinkan aku menjamah jubah Yesus. Dan ketika mereka jamah jubah Yesus, maka mereka semua sembuh. Rumah sakit tutup. Jadi artinya peristiwa kesembuhan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu berulang lagi. Mujizat yang pernah terjadi, sekarang terjadi lagi di desa-desa, di kampung-kampung, dimanapun Yesus ada, asal orang menjamah jubahnya, maka orang itu sembuh. Saya percaya peristiwa itu bisa terjadi hari ini. Saya ulang sekali lagi. Peristiwa kesembuhan itu bisa terjadi sekarang ini. Kuncinya apa saudara? Kuncinya apa? Asal kita menjamah jubah Yesus. Saya ulang sekali lagi. Mujizat itu pasti akan terjadi. Asalkan kita menjamah. Yakin? Pada waktu perempuan pendarahan 12 tahun itu, dia lihat Yesus. Yesus pakai kerudung doa. Dia lihat jubah Yesus. Sehingga dia bisa menjamah jubah Yesus. Sekarang saudara yang sakit. Apakah saudara bisa menjamah jubah Yesus? Hah? Kok jawabannya tidak segalak tadi? Bisa menjamah jubah Yesus? Bisa. Mana? Loh, saya tanya serius malah diketawain. Mana jubah Yesus mana? Hah? Mana jubah Yesus mana? Nah itulah, jemaat itu biasanya paling pintar menafsir.
Tapi kalau ditanya tidak tahu dasarnya apa. Ya, misalkan begini, orang Israel sampailah dimarah, maka mereka berjumpa dengan mata air yang pahit. Lalu kemudian mereka berseru kepada Tuhan, Musa berseru pada Tuhan, dan Tuhan berkata, lemparkan kayu ke dalam air, maka air itu akan berubah menjadi manis. Lalu Musa mengambil kayu dan melemparkan ke dalam air yang pahit itu, dan air yang pahit itu berubah menjadi manis. Kayu apa itu? Kayu manis. Di mana ayatnya mengatakan itu kayu manis? Tidak ada ayat. Betulkah kayu manis kalau dimasukkan? Sepotong kayu manis dimasukkan ke dalam kolam, kolamnya menjadi manis? Tidak ada. Tapi itulah jemaat itu memang pinternya luar biasa kalau suruh nafsir begitu. Ya. Yunus dalam perjalanan melarikan diri dari Niniwe, berangkat ke Tarsis. Lalu di tengah-tengah itu ada gelombang yang besar. Lalu Yunus berkata, lempar aku ke laut. Dan kemudian Yunus dilempar ke laut. Dan kemudian Yunus ditelan oleh ikan. Nah, pinter kalau ini pinter. Ikan besar. Tapi berapa banyak orang masih mengatakan ikan hiu, ikan paus. Di mana ayat mengatakan Yunus ditelan ikan paus? Tidak ada. Ikan bandeng pun kalau besar bisa tangkap Yunus, saudara. Ya, tetapi memang dalam penyelidikan ikan paus itu adalah satu-satunya ikan yang bernafas pakai paru-paru. Sehingga memungkinkan kandungan oksigen di dalam rongga perutnya. Sehingga Yunus bisa bertahan 3 hari di sana. Pertanyaan saya kembali. Peristiwa mujizat kesembuhan itu terjadi mulai dari wanita pendaran 12 tahun. Terjadi lagi, terulang lagi, asal mereka menjamah jubah Yesus. Saya percaya hari ini mujizat kesembuhan itu masih bisa terjadi. Amin. Asalkan saya menjamah jubah. Apa jubah Yesus yang mana? Saudara-saudara, tadi saya menyebutkan di muka. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Ada kesembuhan pada sayapnya. Kata sayap dari kata kanaf itu memiliki tiga arti. Yang pertama tadi apa? A wing of a bird. Sayap seekor burung. Yang kedua adalah a wing of a garment. Sayap atau jubah. Lalu yang ketiga kan masih belum saya sebutkan. Ya. Kata kanaf yang ketiga itu artinya adalah a shadow of his presence. Kata kanaf, kata sayap yang ketiga, itu artinya adalah naungan hadirat Tuhan. Kalau begitu Maleakhi 4 ayat yang kedua berkata, bagi engkau yang hidup benar, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada jubahnya, dengan kesembuhan pada hadiratnya. Maka kalau kita menginginkan peristiwa mujizat kesembuhan sama seperti wanita yang pendaran 12 tahun. Yang berkata asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Maka saya percaya saudara dan saya bisa mengalami itu. Asalkan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa itu hadirat Tuhan? Saudara-saudara, secara gampang, saya menjelaskan begini. Kalau seandainya saya tadi masuk ke sini dengan membawa 5 buah durian. Lalu kemudian saya duduk di sampingnya Om Yosi, kemudian saya buka itu kulit durian. 5-5-nya dalam hitungan menit. Saudara yang paling belakang akan berkata, siapa yang bawa durian ini? Betul? Kenapa? Baunya menyebar. Maka dalam bahasa sederhana, ruangan ini telah berada di hadirat durian itu. Itu sederhananya begitu. Lalu apa itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu adalah satu zona, satu wilayah di mana firman Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan berada di sana. Dan barang siapa masuk ke sana, berarti dia berada dalam hadirat Tuhan. Dan di sanalah mereka merasakan menerima mujizat Tuhan itu.
Itu yang namanya dimensi roh yaitu saudara. Dimensinya Tuhan, zonanya Tuhan. Pada zonanya Tuhan inilah yang berlaku adalah hukum Tuhan. Bukan hukum dunia. Sebagai contoh gini, saya senang menggunakan contoh-contoh sederhana untuk membantu saudara, memudahkan saudara memudahkan saudara mengerti. Sebagai contoh, ini remote. Kalau saya lepas, apa yang terjadi saudara? Jatuh. Jatuhnya kemana? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena ada gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Jadi benda ini terpengaruh, tergantung oleh gaya gravitasi bumi. Begitu saya lepas, dia akan jatuh ke bawah, betul? Tetapi saya bisa membuat benda ini, ketika saya lepas, tidak langsung jatuh ke bawah. Bagaimana caranya? Kalau saya kenakan hukum lain pada benda ini, yang namanya hukum kecepatan. Bagaimana caranya? Saya lempar benda ini, sekuat tenaga saya, maka dia tidak langsung jatuh, tapi ada proses melayang. Betul? Kenapa dia bisa melayang, tidak langsung jatuh, tidak terkena gravitasi bumi? Karena ada hukum yang mengatasi hukum gravitasi bumi, yaitu namanya hukum kecepatan atau hukum turbo. Maka dia melayang dulu, baru jatuh. Begitu kecepatannya berkurang, gravitasinya mulai bertambah. Contoh sederhana, kalau saudara naik pesawat. Kalau pesawat itu mau take off, kan tadinya taxi gitu ya, jalan di apron pelan-pelan. Begitu mau take off, pasti pesawat itu akan full gas. Full gas, baru dia bisa terbang. Hukum kecepatan dikenakan pada pesawat itu, maka dia bisa terbang. Benda yang bertonton itu tidak jatuh ke bumi. Karena apa? Ada hukum turbo, hukum kecepatan yang mengatasi hukum gravitasi. Tidak mungkin pesawat akan take off, dia begini. Ngek. Itu bajai saudara, makanya bajai tidak pernah bisa terbang. Amin. Ya. Jadi karena dikenakan hukum kecepatan, hukum turbo, maka dia bisa mengatasi hukum gravitasi. Hukum kecepatan mengatasi hukum gravitasi. Demikian juga hukum Tuhan. Kalau saudara berada di hadirat Tuhan, saudara berada di wilayah hukumnya Tuhan, yang berlaku adalah hukum Tuhan. Hukum daging tidak berlaku di sana. Makanya kalau hukum daging berkata, tidak mungkin dia sembuh. Tuhan berkata, mungkin dia sembuh. Pasti dia sembuh. Kenapa? Hukum Tuhan mengatasi hukum daging. Kalau hukum daging, hukum dunia berkata, tidak mungkin dia bisa tertolong. Tapi hukum Tuhan berkata, begitu saudara berada di zonanya Tuhan, Tuhan berkata, masih ada pertolongan. Hukum dunia berkata, oh dia miskin, tidak mungkin dia bisa diberkati. Neneknya mati dan kemiskinan, orang tuanya mati karena miskin, kelilit utang. Dia pasti akan miskin. Itu hukum dunia berkata. Tapi kalau engkau berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memerintahkan berkat atas hidupmu. Dan kalau Tuhan sudah memerintahkan, memberikan yang namanya commanded blessing, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Tidak ada hukum yang bisa menahannya. Jadi bagaimana peristiwa kesembuhan wanita pendaran 12 tahun ini terulang pada saudara dan saya? Caranya adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Mazmur 73 ayat 25 seterusnya. Pemazmur berkata demikian. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Hati itu, ini Om Yosi yang paling tahu. Bahasa kedokteran hati itu apa Om Yosi? Liver ya Om Yosi ya? Liver. Jadi pada zaman dulu itu sudah tahu itu. Jadi pemazmur mengalami pergumulan sampai livernya kena. Hatiku terasa pahit. Dan buah pinggang itu kalau dalam bahasa kedokteran ginjal. Jadi dia mengalami pergumulan yang berat sampai fisiknya kena, levernya kena, ginjalnya kena. Dia berkata ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Dia tidak ngerti kenapa dia mengalami itu. Dia sudah hidup benar tapi mengalami persoalan seperti itu. Dia tidak ngerti. Dia berkata, seperti hewan yang dungu, aku berada di dekatmu.
dan aku tetap di dekatmu. Tangan kananmu menolong aku. Sampai akhirnya dia berkata, siapa yang kuingini di bumi? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, pemazmur tadinya mengalami pergumulan yang berat. Sampai dia mengalami kesakitan secara fisik. Dan dia tidak ngerti kenapa dia mengalami demikian. Tapi ketika dia tidak ngerti, dia memilih apa? Memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Memilih masuk dalam hadiratnya Tuhan. Memilih berada di zonanya Tuhan. Maka ketika dia berada di zonanya Tuhan, dia berkata, aku tidak pengen apa-apa lagi. Aku hanya pengen Tuhan saja. Dia sudah tidak lagi terpesona dengan hal duniawi. Dia hanya pengen menikmati hadirat Tuhan. Bukankah itu gambaran yang dialami ketika Esther menghadap Raja Ahasiveros. Ketika dia sudah 6 bulan dipersiapkan dengan wangi-wangian, 6 bulan dipersiapkan dengan harum-harum, dengan segala macam yang indah-indah, maka tiba saatnya dia menghadap Raja Ahasiveros. Begitu sampai di depan Raja Ahasiveros, Raja Ahasiveros begitu terpesona dengan kecantikan dari Esther ini. Maka kemudian Esther berkata, what do you want? Apa yang kau inginkan? Separuh kerajaan kau minta akan kuberikan kepadamu. Apa yang diminta Esther? Dia berkata, nothing. Aku tidak pengen apa-apa. Lalu dia bernyanyi, only you. Saya tidak pengen apa-apa Tuanku Raja. Aku hanya pengen engkau saja. Kalau engkau berada di dalam hadirat Tuhan, maka engkau tidak lagi dipenuhi dengan berbagai macam keinginan. Penyakitmu tidak lagi menjadi fokus hidupmu. Kekuranganmu tidak lagi menjadi fokus hidupmu. Persoalanmu tidak lagi menakutkan engkau. Kenapa? Karena sekarang yang kau lihat adalah Tuhan yang lebih besar daripada segala persoalanmu. Malam hari ini saudaraku sekalian, saya percaya mujizat kesembuhan, mujizat wanita pendaran 12 tahun yang mengalami jamahan Tuhan, terulang lagi dan saat ini bisa terulang atas kita. Asal kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin saudara berkata demikian, Pak, tapi saya tidak sakit. Betul, mungkin fisikmu tidak sakit, engkau sehat-sehat saja. Tetapi jangan-jangan hubunganmu yang sedang sakit. Hubunganmu suami istri sakit. Engkau ke gereja kelihatannya rukun, tetapi di rumah belum tentu engkau rukun. Hubunganmu dengan mertuamu mungkin kurang baik. Hubunganmu dengan anak-anakmu mungkin kurang baik. Hubunganmu dengan orang lain kurang baik, sedang sakit. Fisikmu tidak sakit, tapi hubunganmu yang sakit. Mungkin kau berkata, Pak, fisik saya sehat, hubungan saya sehat. Mungkin yang ketiga, keuanganmu sedang sakit. Engkau memiliki pengeluaran yang jauh lebih banyak daripada penerimaan. Setiap bulan engkau pusing. Kenapa? Karena begitu banyak kebutuhan yang saya harus bayarkan. Dan saya tidak punya kemampuan. Engkau bukan sakit jasmani, tapi sakit dalam keuanganmu. Mungkin kau berkata, Pak, tubuh saya sehat, hubungan saya sehat, keuangan saya oke-oke saja. Mungkin yang keempat, rohanimu yang sedang sakit. Berapa banyak orang tidak aware ketika kerohanian mereka sedang sakit. Kalau tubuh mereka sakit, mereka buru-buru ke dokter. Tapi ketika kerohanian mereka sakit, mereka tidak peduli dengan kerohanian mereka. Saudara tidak baca Alkitab setiap hari, itu rohanimu sedang sakit. Kau tidak punya saat teduh dengan Tuhan, rohmu sedang sakit. Anak-anakmu tidak kau ajar berdoa. Anak-anakmu sedang sakit secara rohani. Engkau tidak punya waktu untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Setiap pagi engkau bangun langsung bekerja. Tidak peduli dengan firman Tuhan. Tidak peduli beribadah. Engkau sedang sakit rohanimu, saudara. Dan berapa banyak orang di dalam gereja, mereka sakit secara rohani tanpa mereka menyadari. Hari ini engkau perlu kesembuhan dari Tuhan. Caranya bagaimana? Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam penyembahan, masuk dalam doa, masuk dalam firman. Dan dengar baik-baik, malam hari ini engkau berada di rumah Tuhan. Ini adalah zonanya Tuhan. Ini adalah wilayahnya Tuhan. Ini adalah dimensinya Tuhan. Engkau berada di tempat yang tepat untuk menerima mujizat Tuhan. Amin saudara. Mari selaraskan hidupmu, hatimu, rohmu dengan Tuhan. Maka saya percaya malam hari ini ada mujizat yang dinyatakan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau berfirman dan sembuhkan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Malam hari ini sementara Engkau menaikkan pujian ini, bangun iman di dalam hatimu. Bangun iman di dalam rohmu. Dan bersiaplah untuk lawatan Tuhan yang luar biasa bagi engkau pada malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, percaya dan sembuhkan. Kau bersabda, katakan tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan Yesus sungguh baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Katakan dengan iman, Kau berfirman, Kau berfirman, sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Malam hari ini, camkan baik-baik di dalam hati kita. Saya dan saudara sedang berada di zonanya Tuhan. Dan di zona Tuhan ini, di hadirat Tuhan ini, yang berlaku adalah hukum Tuhan. Hukum roh yang mengatasi hukum daging yang berkata tidak mungkin. Hukum daging yang berkata mustahil. Hukum daging yang berkata tidak ada pertolongan. Yang berlaku adalah hukum roh yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena itu malam hari ini saya menantang saudara, saya mengajak saudara. Apakah engkau sedang mengalami sakit? Keuanganmu, hubunganmu, fisikmu, sakit di dalam rohmu. Mungkin jiwamu terluka. Engkau menyimpan kebencian. Itu berarti jiwamu sedang sakit. Engkau tidak bisa mengendalikan emosimu, itu jiwamu sedang sakit. Engkau membutuhkan mujizat Tuhan. Engkau memerlukan mujizat Tuhan. Karena itu saya akan berdoa secara khusus bagi saudara. Saya percaya bukan karena doa saya, tetapi karena kuasa Tuhan yang ada di tempat ini, hadirat Tuhan di tempat ini. Maka kuasa Tuhan dinyatakan dan menjamah saudara dan saya. Karena itu maukah saudara mengangkat tangan saudara dan saya akan berdoa bagi saudara.